Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk pagi hari ini kita akan membahas materi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati, yaitu pada sub pengaruh manusia terhadap ekosistem. Di sini nanti kalian diharapkan mampu menganalisis bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, sebab pengaruh manusia terhadap ekosistem sendiri ada beberapa materinya, yaitu kerusakan habitat meliputi penggundulan hutan dan alih fungsi lahan. Yang kedua ada pertanian dan produksi pangan meliputi penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida, dan pertanian monokultur. Yang ketiga pencemaran dan perubahan iklim. Ada 3, yaitu yang pertama kendaraan bermotor, yang kedua pembuangan sampah sembarangan, yang ketiga pembuangan limbah ke sungai. Selanjutnya di sini ada video tentang pencemaran air oleh limbah pabrik Sungai Cilengsi berwarna hitam. Untuk membahas materi pengaruh manusia terhadap ekosistem lebih lanjut lagi, mari simak video berikut ini. Pabrik membuat kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau, ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi. Beginilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi. Sebab air aliran sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, mohon maaf, harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya. Dan itu belum terjadi ya Pak selama ini? Saya belum tahu. Ya, jadi selama saya di sini saya belum pernah melihat ada yang dipidanakan. Ya, nggak tahu kalau diam-diam ya. Ya, jadi minimal ada efek jera kalau memang itu ada sampaikan ke masyarakat. Sebelumnya, Bupati Bogor mengaku telah menindak sejumlah pabrik yang kedapatan mencemari sungai. Ada beberapa yang sudah ditutup ya, ditutup perusahaannya untuk diperbaiki bagaimana pembuangan limbahnya. Dan lebih teknis mungkin nanti saya akan minta laporan dari Kadis DLH yang sudah turun ke lapangan untuk ke pabrik-pabrik yang wilayahnya teraliri Sungai Cilengsi ya. Pencemaran limbah di Sungai Cilengsi telah terjadi lebih dari 1 dasawarsa. Namun hingga kini penanganannya tidak pernah tuntas sehingga dan merusak ekosistem yang ada. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, baik. Setelah kalian menonton video tersebut, selanjutnya silahkan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dan ini untuk ELKPD bisa di-scan barcode-nya. Dalam pengerjaan lembar kerja peserta didik ini, Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 5, setiap kelompok ada 4-5 anggota. Waktu untuk kalian berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yaitu 30 menit. Diharapkan semua anggota peserta didik nanti melakukan aktif dalam diskusi, kemudian saling memberikan
ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Jika sudah selesai mengerjakan LKPD nanti, silahkan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik tadi, selanjutnya yaitu kalian melakukan presentasi. Yang pertama yaitu presentasi kelompok pertama. Untuk kelompok yang belum bertugas maju presentasi bisa mendengarkan dan nantinya bisa memberi saran, masukan, maupun pertanyaan kepada kelompok presenter. Oke, baik. Setelah kalian melakukan diskusi mengerjakan LKPD untuk menyelesaikan suatu permasalahan pencemaran air sungai tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem sebagai bahan penguatan kalian semua. Yang pertama yaitu kerusakan habitat. Di sini ada dua bahasan. Yang pertama penggundulan hutan. Deforestasi atau penggundulan hutan merupakan kegiatan penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya struktur dan fungsi hutan. Kemudian penggundulan hutan ini menyebabkan berbagai jenis tumbuhan menjadi hilang dan berangsur punah karena ditebang. Selain itu, banyak hewan akan mati kelaparan karena tidak adanya sumber makanan dari alam. Dapat terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang dapat menahan air hujan jika penggundulan hutan itu terjadi. Yang kedua, kerusakan habitat yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sendiri merupakan berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialih fungsikan. Dengan bertambahnya tahun, pasti populasi manusia juga ikut mengalami pertambahan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang diubah menjadi permukiman dan kawasan industri. Contoh dari alih fungsi lahan bisa dilihat dari gambar di samping ini dibangun perumahan-perumahan gitu. Oke, baik. Yang selanjutnya ada pertanian dan produksi pangan. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama penggunaan pupuk kimia. Nah, jika pupuk kimia tersebut digunakan dalam waktu yang lama, maka akan memberikan dampak negatif pada tanah, yaitu seperti kesuburan tanah yaitu seperti menurunkan kesuburan tanah dan menurunkan populasi mikroba. Yang kedua, penurunan kesuburan tanah terjadi karena penurunan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Penurunan mikroba tanah diakibatkan karena tanah mengalami kompaksi sehingga dapat menurunkan kadar oksigen di dalam tanah. Sehingga penggunaan pupuk kimia tersebut seharusnya berdasarkan takaran dan dosis yang sesuai. Kemudian yang kedua, penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebih dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat mengakibatkan keseimbangan unsur tanah berubah. Selain itu, pestisida juga dapat menyebabkan pencemaran udara karena pestisida dapat menguap dan ditiup oleh angin sehingga membahayakan ekosistem di luar kawasan pertanian. Yang ketiga ada pertanian monokultur. Pertanian monokultur sendiri merupakan teknik pertanian dengan menanam tanaman sejenis yang menyebabkan menurunnya kualitas lahan, meningkatkan serangan hama, serta menurunkan keanekaragaman hayati karena banyak tumbuhan harus disingkirkan dan diganti oleh satu jenis tumbuhan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada pencemaran dan perubahan iklim. Yang pertama, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini
Kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya polusi udara berupa gas dan asap dari proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Polusi atau pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor merupakan peristiwa masuk atau tercampurnya polutan unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara atau atmosfer yang dapat menurunkan kualitas udara dan lingkungan. Yang kedua, yaitu pembuangan sampah sembarangan. Di sekitar kita masih terdapat pembuangan sampah sembarangan secara liar. Pembuangan sampah sembarangan ini merupakan aktivitas yang dapat mengakibatkan berbagai bencana, yaitu seperti bencana banjir, pencemaran lingkungan, karena dapat menyumbat saluran-saluran air saat terjadi hujan dan menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar. Pencemaran air akibat sampah juga mengganggu makhluk hidup yang ada di air dan juga akan mengakibatkan penyakit. Yang terakhir, pembuangan limbah ke sungai. Salah satu sumber air yang banyak tercemar adalah sungai, karena di sungai ini sering digunakan menjadi tempat pembuangan limbah. Seperti gambar di samping ini, yaitu pembuangan limbah sembarangan ya di sungai. Pembuangan limbah ke sungai merupakan kegiatan yang bersumber dari limbah domestik rumah tangga, limbah industri yang menyebabkan tercemarnya air sungai. Pencemaran air sungai menyebabkan banyak dampak negatif bagi lingkungan, yaitu keberadaan makhluk hidup yang berada di sungai dan sekitar sungai dapat terancam dan mati, dan menyebabkan polusi udara karena jika sungai tercemar maka baunya tidak sedap. Sungai yang tercemar menimbulkan perubahan warna, bau menyengat sehingga mengganggu manusia yang tinggal di sekitar sungai. Oke, baik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian semua memahami materi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati pada pengaruh manusia terhadap ekosistem ini. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.